pandangannya dari yang tidak baik. Jadi kalau orang zikirnya benar, itu dia akan berpaling dari yang tidak baik. Otomatis Pak, Bu, otomatis. Bahkan yang mirip-mirip pun dengan apa yang ia punya, belum tentu kemudian ia pandang dengan berlama-lama. Jadi teman-teman sekalian, itu pandangan. Coba berapa kali dalam sehari memandang yang tidak benar? TV, handphone, gambar-gambar, itu kan? Dan seterusnya, baru keluar, memandang dengan cara yang tidak layak. Sama perempuan juga begitu, bukan kayak 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang beriman, awas hati-hati, perempuan-perempuan yang beriman. Artinya kalau pandangan nggak dijaga, menunjukkan imannya lemah. Ya, berapa kali ibu banyak memandang hal-hal yang tidak benar? Ya, berapa kali pandangannya melahirkan nafsu? Pandangan di mall dibawa sampai ke rumah. Nah, jadi ketika Anda istighfar, sambil diingat dosanya. Astagfirullah, astagfirullah, mata. Terus masuk ke lisan, astagfirullah ya Allah. Mungkin dengan lisan ini, maaf orang tua saya pernah menangis. Dengan lisan ini, pasangan saya pernah bersedih. Dengan lisan ini, tetangga saya pernah kabur dari saya. Dengan lisan ini, anak saya pernah menjerit. Dengan lisan ini, ya Allah, barangkali itu yang menghambat keberkahan dalam kehidupan saya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu dosa Anda, setelah tuntas sampai dengan ujung kaki, dosa Anda pada orang tua. Suami kepada istri. Istri kepada suami. Bagaimana kadang-kadang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga. Kepada anak-anak, kepada tetangga. Barangkali, mohon maaf, hal-hal itu yang menghambat pintu kemuliaan dalam bahkan urusan dunia ini yang belum turun. Nah, kalau sudah semua sekat dibuka, semua akan turun. Masih ingat tadi? Lihat di Quran surah 3 ayat 133. Teman-teman masih ingat tidak? Surga yang ahli istighfar ini disediakan untuk orang apa? Takwa kan? Jadi kalimat takwa ketika disebutkan di ayat ini, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang takwa. Bukankah dimulai awal dengan istighfar? Sekarang saya tunjukkan kepada Anda. Kita buat persamaan. Lihat sini. Kita buat persamaan. Istighfar adalah sama dengan amalan ahli takwa. Takwa bisa mengantarkan ke surga. Tapi Anda jangan lupakan bahwa takwa pun membuka semua pintu keberkahan urusan dunia dari langit dan bumi. Takwa persamaannya berkah langit dan bumi. Dari mana mendapatkan persamaan ini? Di Quran surah ke-7, teman-teman sekalian, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah kemudian ada orang-orang beriman, ahli takwa, bertakwa kepada Allah, bahkan satu komplek bertakwa, satu kampung bertakwa, kami buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Semua pintu keberkahan. Jadi kalau Allah sudah buka, dari manapun dan dimanapun Anda beraktivitas, akan mudah dan nyaman Anda beraktivitas. Di rumah pintu berkah dibuka, nyaman. Di kantor dibuka, nyaman. Di kehidupan sosial dibuka, nyaman. Jadi kalau orang rajin istighfar, astagfirullah, 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 maka Masya Allah, dahsyat sekali hasilnya. Jelas? Halo? Jadi caranya yang pertama, awas ini, kalimat ghafar, rinci dulu. Rinci dosa-dosanya, begitu istighfar, rinci astagfirullah, 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 astagfirullah. Jelas? Baik. Kalau sudah nyaman dengan ini, perhatikan baik-baik. Ini ada turunan-turunannya di sini. Di antara turunannya tadi ada curah hujan yang lebat, ya. Nah, maka kalau misalnya di tempat Anda hujan sedang kering, ya, ada kekeringan, jarang turun hujan, coba dicek dulu. Barangkali hujan belum turun di tempat Anda, bukan karena curahnya aja yang belum datang. Barangkali curah maksiatnya kebanyakan. Ya, sehingga itu harus dibuka dulu. Buka, lempar sehingga keberkahan turun. Maka amalan pertama kata para ulama yang dilakukan adalah coba satu kompleks, satu kampung istighfar dulu pada Allah. Istighfar, 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 istighfar. Lalu minta kepada Allah dengan kemuliaan, tunaikan salat istisqa, maka turun hujan pada saat itu. Ini poin ini. Demikian yang lainnya. Di satu, cara beristighfar dengan cara mengingat dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, tahan sebentar. Istighfar juga mampu menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, istighfar bisa menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 31. Kemudian diteruskan, digabungkan dengan Quran surah kedua Al-Baqarah, harus ditafsirkan dengan ayat yang lain. Surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Ayat 222, 222. Dikasih keterangan, kasih kurung,
Akhir ayat, di akhir ayat, ayat 222. Dan satu lagi, Quran surah ke-40 ayat ketiga. Ghafir ayat ketiga. Perhatikan, saya bikin persamaan ya, ini tidak mudah persamaan ya. Perhatikan baik-baik. Di Quran surah Ghafir ayat yang ketiga, Allah mengatakan, lihat kalimatnya, Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi, wa qabil at-taubi. Perhatikan sini. Ghafiriz dzambi, Allah yang mengampuni dosa. Oke? Cara ampunannya adalah dengan mengatakan istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Fokus. Kalau seseorang kemudian memintakan ini, maka selanjutnya wa qabilit taubi, maka diterima oleh Allah taubatnya. Artinya orang yang beristighfar, istighfar yang benar adalah dengan menghadirkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, persamaan istighfar adalah taubat. Maka kalau benar istighfarnya, diterima oleh Allah taubatnya. Fokus. Di ketika Anda istighfar, ini rumus Quran, begitu istighfar, tadi saya katakan di awal, sambil taubat, ingat dosanya. Taubat itu kan 3 ya. 3 cara utamanya. Mengakui dosa, 2 menyesali dosa, ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Mengakui, menyesali, berjanji tidak mengulangi. Jadi kalau Anda misalnya bertobat dengan lisan saat istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ingat lisan Anda, akui kapan banyak berbuat salah, sesali, setelah itu janji kepada Allah, lisan ini tidak akan lagi berkata seperti itu, tidak gibah lagi, tidak mencela lagi, tidak menggunjing lagi dan sebagainya. Tutup, selesai. Episodenya berlalu, Anda kemudian ralat, Anda edit film Anda di akhirat nanti ketika ditampilkan dan ganti dengan aluran yang terbaik. Paham? Tutup. Ketika Anda melakukan itu yang disebut dengan taubat, maka Allah terima taubatnya. Istighfar yang tanpa taubat itu hanya akan jadi lip service saja. Di lisan, astagfirullah, 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 tapi tidak ada pengakuan, penyesalan dan janji untuk merubah dengan lebih baik. Teruskan. Nah, sekarang perhatikan. Ketika Allah menyebut istighfar dengan taubat, maka turunlah kemudian kaidah taubat di dalam Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Orang yang sekali taubat, nih, waqabilit taubi, taubat. Orang yang taubat sekali disebut dengan taib namanya. Taibun, taib. Ahmad taib, Ahmad yang sekali taubat. Misal kan? Tapi kalau berkali-kali taubat, taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi, ya, taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi, dosa taubat lagi, dosa taubat lagi. Yang dimaksud dia tidak putus dari salah. Jadi sering bertobat, sering bertobat. Bagaimana cara tobatnya? Balik ke sini istighfar. Ya, berpikir begini, astagfirullah. Lihat begini, astagfirullah. Berbicara mendengar sesuatu, orang lain bicara buruk, padahal dia tidak mengucapkan. Cuman karena dengar yang tidak baik, merasa telinganya salah. Astagfirullah. Sering begitu. Jalan di mobil, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berubah kalimatnya dari taib jadi tawwab. Tawwabun. Tawwab. Kalau orangnya bukan satu, suaminya tawwab, istrinya tawwab, anaknya tawwab, sekeluarga tawwab, senang istighfar, senang bertaubat, senang memelihara diri. Masya Allah. Maka berubah kalimatnya dari tawwab jadi tawwabin. Tawwabin. Masya Allah. Perhatikan, ketika Anda menjadi bagian dari tawwabin, maka muncullah kemudian cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca ujung ayatnya, ayat 222, baca ujungnya. Innallaha yuhibbut tawwabi. Sungguh Allah mencintai orang yang senang bertobat kepadanya. Jadi nanti kalau udah jadi ahli istighfar, Bapak Ibu sekalian, itu otomatis refleks. Kadang Anda tidak salah barangkali, tapi karena hatinya sangat peka, yang salah orang karena Anda seakan-akan terlibat dalam kesalahan itu, Anda langsung istighfar. Misal, yang menggunjing orang lain, ya gibah terdengar oleh Anda. Yang gibah sebetulnya orang itu, cuman telinga Anda ya terpaksa mendengar itu karena mungkin lewat dan sebagainya. Padahal yang gibah dia, tapi Anda kok merasa kayak telinga saya salah nih. Kok hari ini malah dengar ini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jelas ya? Jadi orang yang seperti ini naik status dari taib jadi tawwab. Dan itu enak.
Kalau sudah terbiasa enak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kadang-kadang jalan astagfirullah. Kadang-kadang mikir lagi kemarin saya salah, astagfirullah. Istighfar, istighfar. Tawab, dicintai Anda oleh Allah. Kalau Anda sudah begitu, berarti Anda sebagai pribadi yang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berita baiknya, kalau hamba sudah dicintai oleh Allah, maka dia akan dijaga dari perbuatan dosa sampai kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di Quran surah ketiga tadi ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad pada umatmu, jika serius mencintai saya, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti tuntunan-tuntunan yang engkau bawa, maka dengan itu aku akan mencintai mereka. Nah, sekarang kaidahnya ketika Allah mencintai hambanya, apa yang terjadi? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Kata para ulama, ciri orang yang diampuni dosanya oleh Allah itu adalah dia akan dijaga, tidak akan pernah berbuat maksiat yang serupa atau maksiat yang lainnya dalam hidupnya. Jadi kalau teman-teman pernah bertobat dari dosa, ciri ampunannya adalah itu tidak akan berulang lagi dan akan berganti jadi amal soleh. Soleh lawannya salah. Soleh lawannya salah. Jadi kalau yang salah sudah hilang, yang soleh muncul. Kata-kata baik itu soleh, umpatan itu salah. Di orang yang terbiasa meninggalkan umpatan, dia akan terbiasa berkata yang mulia. Sederhana sebetulnya. Jadi kalau kata-kata Anda sedang mengeluarkan yang kotor, ini menunjukkan amal soleh Anda kurang. Karena yang soleh itu tidak akan bertemu dengan yang salah. Maksiat tidak akan ketemu dengan taat. Sederhana. Jadi kalau Anda bisa memilih yang soleh, kenapa Anda pilih yang salah? Ya. Kalau Anda bisa memilih taat, kenapa mesti melakukan maksiat? Rizki itu, Anda mau cari dengan yang soleh atau dengan cara yang salah, tidak akan pernah mengubah jumlahnya. Tetap akan sama. Sampai meninggal tidak akan berubah. Yang beda cuma keberkahannya. Anda cari dengan cara yang jujur misalnya. Hidup Anda sampai dengan meninggal 100 miliar. Anda cari dengan korupsi, nggak akan menambah, nggak akan kurang 100 miliar juga. Cuman barangkali yang beda keberkahannya. Jadi kalau Anda bisa mencari dengan yang halal, kenapa mesti maksa mencari yang haram? Gak akan berubah. Tapi kan lebih banyak itu cuma dikumpulin, bikin Anda capek. Segitu juga nilainya. Anda korupsi, datang misalnya 50 juta. 50 juta itu cuma Anda pegang, hitung pegang. Dengan yang satu, turunnya 500 ribu per bulan. 500 ribu, dijaga oleh Allah supaya nggak capek. Sudah, kamu nggak usah capek ngitung. Ya, biar saya yang pegang. Butuh, saya kasih. Pas butuh, ada. Jadi saya katakan kepada Anda, kalau Anda sudah mendekat kepada Allah menjadi hamba yang dicintainya, Anda nggak akan susah dalam kehidupan dunia. Dan diantara caranya ini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau Anda sudah dicintai oleh Allah, mohon maaf ya, jangankan kemudahan hidup, doa Anda seketika sebelum meminta sudah Allah kabulkan. Saya pernah katakan pada Anda seorang tukang roti yang merindukan Imam Ahmad. Tukang roti ini kemudian, Imam Ahmad itu punya kejadian yang unik teman-teman sekalian. Ya, saya pernah kisahkan beberapa kali kisah ini. Itu satu kali ada dorongan di hatinya untuk pergi ke Mesir. Berangkat aja. Begitu berangkat, capek beliau istirahat di dalam satu masjid. Faqih, ahli fikih, ulama besar. Tapi barangkali namanya sampai duluan kepada banyak orang sebelum kelihatan gambarnya atau wajahnya. Sosoknya belum pernah terlihat, tapi namanya menembus batas penglihatan orang lain. Hampir semua kalangan kenal dengan Imam Ahmad. Kenal dalam pengertian, pernah mendengar namanya, tapi belum pernah melihat sosoknya. Tiba-tiba ketika istirahat di dalam masjid, marbot masjidnya mengatakan, keluar dari sini, keluar. Karena belum pernah lihat Imam Ahmad sebelumnya. Imam Ahmad tidak pernah mengatakan, saya Imam Ahmad. Tidak. Ya, tapi kata beliau, saya hanya beristirahat. Karena taufiknya, tidak, kamu keluar dari sini. Maka ketika beliau keluar, istirahat di alas di luar itu, di pelataran, diusir juga. Rawah katanya. Di bahasa Arab itu ada 3 cara minta orang pergi. Ya, untuk keluar. 1, ukhruj, atau idhab, pergi. Yang kedua, barah, keluar. Ya, kalau sudah barah, itu sudah agak kasar. Ya, udah agak kasar tuh. Ya, ukhruj, Anda diam. Barah, saya bukan barah, saya Husain. Bukan, itu kasar namanya. Keluar. Nah, ada yang ketiga yang lebih kasar lagi, namanya rawah. Rawah dari kata roh, pergi dengan roh-rohnya sekalian. Jangan sampai fisiknya ke sana, rohnya di sini. Ya, atau sebaliknya. Baik, rawah itu disebut rawah, rawah, pergi sana. Pergi Imam Ahmad di jalan, kemudian beliau sedang jalan, tiba-tiba kelihatan oleh tukang roti sedang membuat adonan rotinya. Begitu melihat orang ini terlihat semakin lelah, dipanggil oleh beliau, Syekh ta'al huna, kesini, silakan istirahat dulu. Imam Ahmad istirahat merebahkan.
Kemudian sambil melirik kepada tukang roti ini, dia setiap membuat adonan roti dia beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad paham dengan faidah ini, tapi beliau ingin mendengar apa yang diucapkan tukang roti ini lewat lisannya. Maka bertanyalah kepada tukang roti ini. Perhatikan kalimatnya. Ma faidatu istighfarika ya Syekh. Syekh, Sayyid, Anda saya perhatikan dari tadi setiap bikin adonan, lakukan ini, selalu istighfar. Apa sih manfaat istighfar itu bagi Anda? Apa manfaat istighfar itu bagi Anda? Perhatikan kalimatnya. Wallahi, kata tukang roti ini, wallahi, tidak pernah saya mengamalkan istighfar dalam setiap pekerjaan saya kecuali semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu sampai hari ini yang belum terjadi. Dan saya mohon kepada Allah, imma saya sebelum meninggal atau yang saya doakan sebelum meninggal untuk bisa berjumpa dengan saya. Apa doanya itu? Saya memohon kepada Allah untuk berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Baik itu sebelum saya wafat atau sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar. Jadi ini yang membuat saya datang ke sini karena istighfarmu. Karena istighfar yang kau lakukan itu yang mendorong saya datang ke sini. Itu yang menjadikan saya dikeluarkan dari masjid. Itu yang mendorong saya kemudian datang ke tempat ini karena istighfar yang kau lakukan. Masya Allah. Dan jangan lakukan itu kepada saya. Jadi teman-teman sekalian, ini banyak manfaatnya. Makanya Quran memaksa kita. Di pasca sholat jangan tinggalkan ini, walaupun sambil jalan nggak apa-apa. Anda memang ada kebutuhan, misalnya ada keperluan mendesak berangkat kantor. Bukankah ke kantor mencari rezeki? Bukankah istighfar mempercepat rezeki? Bukankah ke kantor mencari berkah? Bukankah istighfar mempercepat berkah? Jangan hilangkan istighfar hanya karena Anda mesti berangkat cepat-cepat. Begitu selesai assalamualaikum, assalamualaikum, qiyaman, Anda boleh sambil berdiri sambil jalan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pak Andi, ya mau kemana? Astagfirullah. Astagfirullah, jalan. Assalamualaikum akhi. Ila aina anta? Ila liqa. Astagfirullah, astagfirullah. Jalan, 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 jalan. Bilang. Duduk, tenang. Di rumah sakit boleh, tapi kan tidak harus menafikan sholat. Pasca sholat sambil berbaring, astagfirullah, astagfirullah. Barangkali dengan sakit itu Allah ingin mengampuni dosa Anda. Dan dengan istighfar itu semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda sehat, belum mau minta ampun. Dikasih sakit, belum istighfar juga. Lantas Anda mesti dikasih apa lagi? Supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa Anda. Jadi ini yang membuat amalan ini semakin mendesak. Kemudian setelah itu teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Mohon izin, diminta akan ditunaikan dalam setiap keadaan karena sayangnya Allah kepada kita, bukan karena dituntutnya kita untuk banyak mengejarkan dan banyak mengucapkan kalimat-kalimat itu. Jelas? Nah, 3 kali ini standar biasa. Barangkali nanti Anda ada yang akan 30 kali, ada yang mungkin akan 300 kali. Kenapa? Karena merasa dosanya semakin banyak pernah dikerjakan. Di 3 kali ini latihan. 1 kali disebut belum ingat dosa, wajar. 2 kali disebut belum ingat dosa, agak wajar. 3 kali disebut belum ingat juga, ada yang salah dalam dirinya. Saya bacakan sekali, Anda belum ingat, wajar. Saya bacakan 2 kali, Anda belum ingat, agak wajar. 3 kali saya sebutkan, masih belum ingat juga, Anda yang keliru di dalamnya. Ya. Makanya kalimat 3 ini jangan diartikan 3 kali dalam pengertian 3 kali tekstual, bukan. Ini standar untuk mengingatkan. Ya, kalau Anda ingin lebih daripada itu silahkan. Kalau merasa ada banyak harus diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, mata itu baru keberkahan, lisan ada berkahnya, tangan ada berkahnya sampai ke ujung kaki. Kalau sudah seperti itu, wah enak tuh. Jalan kemanapun hamba Allah Anda. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Quran surah 25 ayat 63. Hamba Allah itu kalau jalan kemanapun jalannya tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bahkan diprovokasi oleh orang lain, tenang aja hatinya, salama, tenang, salama, salama. Karena itu, orang-orang yang seringkali istighfar kepada Allah mendapatkan semua anugerah tadi. Maka dia mendapatkan apa tadi diantaranya? Berkah, kemuliaan, apalagi diantaranya? Ya, tadi himpunan-himpunan tadi disebut dengan salam namanya, ya, keberkahan, ketenangan, kenyamanan, macam-macam salam namanya. Bahasa singkatnya, tidak pakai din salam. Ya. Sana. Nah, belum selesai. Siapa yang punya salam ini? Siapa yang punya? Yang punya tadi semua anugerah tadi siapa? Allah. Masya Allah. Dari mana semua kemuliaan ini? Dari Allah. Baik, teman-teman sekalian, siapa yang menurunkan keberkahan?
Allah. Baik. Siapa yang punya kemuliaan? Allah. Baik. Kalau Anda mau mintakan semua itu setelah tadi istighfar semuanya dimintakan dengan baik, Anda akui semua dari Allah, Anda katakan Allahumma. Siapa yang punya tadi salam? Allah. Antas salam. Dari mana semua ini? Allah. Wa minkas salam. Baik. Siapa yang punya keberkahan? Allah. Tabarakta. Siapa yang punya kemuliaan? Allah. Ya dzal jalali wal ikram. Karena itu di hadis ini, Muslim nomor hadis 591, kalimat istighfar yang 3 kali disambungkan dengan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bahkan ada yang menyambungkan langsung dengan doa supaya sekaligus minta kemuliaan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Semua doa tadi adalah menghimpun kalimat-kalimat yang 6 tadi. Jadi bukan berarti menambah bacaan, dia menyandingkan zikir dari Nabi dengan doa-doa kepada Allah, mengambil keumuman hadis. Kalau Anda ingin ngambil yang paling pendek standar, boleh. Setelah istighfar, Anda akui dari mana semua itu. Allahumma antas salam. Ya Allah, hamba yakin dengan istighfar ini semua kemuliaan hanya milikmu. Wa minkas salam, semua darimu ya Allah. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terima kasih Allah, Engkau pemilik segala keberkahan, Engkau pemilik segala kemuliaan. Mohon berikan semuanya itu kepada hamba ya Allah untuk mendapatkan kemuliaan hidup dunia akhirat. Itu poinnya. Kalau ingin langsung minta, maka ulama kemudian merumuskan kalimatnya, disampaikan pada kita. Dan ulama pewaris Nabi. Di hadis Ibnu Majah nomor hadis 233 dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi, pewaris para nabi. Maka mereka mengatakan kalau ingin langsung minta semua kemuliaan tadi, silahkan bacakan Allahumma antas salam sekaligus dengan doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam, jannah yang tadi ya. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau ingin singkat, kembalikan ke asal mula tekstual tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Paham sampai sini? Itulah kenapa Anda mesti baca kalimat ini. Bukan kalimat formalitas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kenapa baca itu? Junnah. Bukan. Bukan karena sunnah, bukan karena yang lain. Itu memang sunnah, tapi sunnah itu diminta untuk difahami dan diamalkan untuk mendapatkan curahan ini semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jelas? Nah, itulah kenapa para ulama membimbing kita untuk membaca doa ini. Nabi sampai mencontohkan dengan tegas dan Al-Quran sampai menguatkan jangan sampai ditinggalkan kalimat-kalimat ini sekalipun Anda mesti terburu-buru dalam mengerjakan aktivitas kehidupan.